Bab 533. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada kesamaan yang jelas antara Red Phoenix Bow yang dibayangkan Grid, dan yang dirancang Blacksmith White Hammer. Busur itu berwarna putih dan menciptakan api yang kuat. Itu adalah saat yang menentukan, ketika Grid yakin jika bahan utama Red Phoenix Bow adalah kayu White Phosphor. Kayu White Phosphor itu keras dan sebanding dengan besi naga. Namun, itu juga ringan dan menghasilkan nyala api yang kuat. Itu cocok untuk digunakan sebagai bahan untuk Red Phoenix Bow. Namun, blacksmith Pangea lainnya tidak pernah berpikir untuk menggunakan kayu White Phosphor. Sangat sedikit orang mengharapkan bahan dari Red Phoenix Bow adalah kayu White Phosphor. Apakah mereka bodoh? Tidak, itu hanya akal sehat. Pohon White Phosphor adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditebang oleh blacksmith. Tidak, itu masuk akal di mana-mana, di dunia ini. Tidak ada yang akan berpikir, membuat sesuatu dengan kayu White Phosphor. Tapi, Grid melakukannya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat menebang pohon White Phosphor. Bukankah itu kayu White Phosphor? Tidak mungkin. Puluhan ribu penonton menyaksikan kontes. Semua mata tertuju pada tempat yang dikelilingi oleh pohon pinus. Itu karena kayu putih yang blacksmith baru dari bengkel White Hammer mengambil. Kayu putih lurus. Itu tampak persis seperti kayu White Phosphor. Namun, orang menilai itu bukan kayu White Phosphor. Pohon White Phosphor tidak bisa ditebang, bukan? Itu benar. Aku dengar itu akan meledak, jika dipotong. Tidak mungkin menjadi kayu White Phosphor. Itu hanya terlihat seperti kayu White Phosphor. Petik 2. Tapi, apakah ada pohon yang menyerupai pohon White Phosphor di dunia ini? Mungkin ada banyak White Tree, tapi kayu White Phosphor itu unik. Kayu White Phosphor tidak memiliki bagian yang bengkok sama sekali. Ketika orang merasa bingung, seseorang meneriakkan pendapat negatif. Orang-orang White Hammer sialan itu. Mereka tidak bisa mendapatkan perhatian orang dengan keterampilan mereka. Jadi, mereka menyiapkan kinerja yang tidak berguna. Di satu sisi panggung, itu adalah tangisan dari bagian Blue Flames yang menghadap bagian White Hammer. Itu adalah suara Henoh. Dia benar-benar marah. Dia tidak suka, jika orang-orang memperhatikan White Hammer, bukannya pemenang kompetisi tahun lalu. Bengkel White Hammer itu menarik perhatian orang dengan kinerja bahan, bukan keterampilan. Mengeluarkan kayu White Phosphor palsu. Itu tidak lebih dari tindakan menjengkelkan dan tidak berarti. Itu hanya memalukan. Dwight. Orang yang paling ia hormati di dunia. Henoh memiliki emosi yang rumit, karena White Hammer, bengkel yang dibangun Dwight benar-benar kehilangan kehormatannya dan hampir jatuh. Dwight. Mengapa dia memilih White sebagai penggantinya, menghancurkan White Hammer palu? Semua prestasi Dwight, sekarang tidak berharga. Sangat menyedihkan, jika bahkan manusia terhebat pun terobsesi dengan garis keturunan. Koak. Henoh menempatkan kayu bakar terbaik yang telah disiapkannya ke tungku. Dia menggunakan teknik rahasia, untuk menyebabkan api biru terbakar di tungku. Aku akan menunjukkan padamu, nyala api paling ideal di dunia. Waruruk. Henoh menekan bellow dan api biru menyala. Panas terik membuat panggung mendidih dan merangsang kerumunan. Oh, api besar. Memang, cahaya api biru itu cemerlang. Kualitas api biru adalah yang terbaik di kerajaan Cho. Bahkan Dwight mengakui api biru, ketika dia masih hidup. Biji besi tingkat terendah bisa disuling seperti biji besi kelas terbaik. Itulah mengapa, api biru ini memiliki peringkat tertinggi. Api menyala-nyala menarik perhatian orang banyak. Kerumunan berbalik dari White Hammer dan kayu White Phosphor. Sementara itu, Grid juga mengagumi api Henoh. Dia blacksmith yang pandai dalam bellow. Sepertinya, Henoh memiliki keterampilan sebagai pengrajin, ketika datang pada api. Benar sekali, itu hanya pengrajin. Itu jauh dari blacksmith legendaris. Grid terkejut dan kecewa. Aku pikir, aku akan belajar sesuatu dari mengamati bengkel Blue Flames, sama seperti yang aku lakukan dari bengkel White Hammer. Tidak sebanyak itu. Teknik bengkel White Hammer itu istimewa. Sepertinya, Dwight yang terus disebut-sebut adalah blacksmith yang sangat bagus. Grid memikirkan ini dan melemparkan kayu White Phosphor ke dalam tungku. Pada saat itu, Piong. Petik 2 tanda seru petik 2. Ada ledakan keras dari tungku White Hammer. Kerumunan dan blacksmith yang terkejut mengalihkan perhatian mereka ke area White Hammer lagi. Kemudian, mereka terkejut. Apa? Nyala api itu. Dia menelan tungku. Api ukuran besar. Api naik dari tungku ledakan dan melompat keluar, menutupi seluruh tungku ledakan. Api merah meledak ke udara, seperti permukaan matahari. Berbeda dengan orang-orang yang takjub, Henoh tertawa terbahak-bahak. Uhahaha, seseorang yang tidak tahu cara menangani bellow. Bahan-bahan yang tidak bisa disuling dengan baik, dari api yang kuat. Itu hanya akan membakar semuanya. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Henoh terdiam untuk pertama kalinya. Puok, puok, puok. Grid. Blacksmith baru White Hammer yang memompa pada gagang bellow dan mengulangi gerakan ini. Waruruk, waruk. Api besar di tungku tiba-tiba mereda. Henoh dan pemimpin bengkel Black Anvil dan Red Tongs, semua menatap dengan mata lebar.
Nyala api yang aku pikir tidak mungkin untuk dikendalikan, ditenangkan dalam sekejap. Ini konyol, cara dia menangani Below. Tangan pemuda itu. Ya, sepertinya dia menghabiskan seluruh hidupnya melakukan ini. Siapa orang itu? Berdiri di depan panas yang bisa melelehkan kulit, dia tidak menyusut kembali dan dengan tenang menangani Below. Kulitnya bahkan tidak memerah. Kurururung. Suara keras terdengar dari bengkel White Hammer. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh kenaikan suhu api di tungku. Hebat. Tapi bukankah suhunya terlalu tinggi? Tidakkah kamu akan menjadi abu, sebelum dia bisa memasukkan setrika? Grit menjelaskan kepada White yang berhati-hati. Ini mungkin berbahaya, tapi ini adalah proses yang perlu. Kayu white fosfor yang dipotong, itu sangat keras. Itu tidak menghasilkan api. Namun, atribut api di dalamnya masih hidup. Kayu white fosfor adalah bahan yang diaktifkan, ketika dirangsang oleh suhu tinggi. Ini adalah pengetahuan tentang blacksmith legendaris yang diperoleh Grit, dari efek sistem yang benar. Waruruk. Api di tungku memancarkan suhu tinggi, yang membuatnya tidak mungkin untuk tetap dekat. White dan blacksmith White Hammer lainnya mundur 1 atau 2 langkah, sementara Grit melangkah maju. Lalu, dia meletakkan kayu white fosfor yang sudah disiapkan ke dalam tungku, dan mempercepat penggunaan belownya. Uok, uok, uok. Udara yang tak terhentikan, terus menaikkan suhu tungku ledakan. Tidak mungkin. Blacksmith bengkel Blue Flames mulai menyangkal kenyataan. Dari sudut pandang mereka, Grit bukan manusia. Dia tampak seperti Grit Demon yang dikelilingi oleh api neraka. Secara khusus, Henoh mulai takut pada Grit. Keberhasilan. Grit menghentikan below, dan menarik kayu white fosfor dari tungku. Kayu white fosfor jauh lebih putih dari sebelumnya. Itu memamerkan cahaya putih yang indah. Grit mengambilnya dengan penjepit, dan meletakkannya di landasan. Kemudian, dia mengeluarkan palu yang hanya bisa digunakan oleh Pakmas Descendants. Piyong. Saat palu Grit menyerang. Head. Pemimpin Black Anvil dan Red Tongs bengkel menghela nafas. Kualitas penempaan Grit, itu lebih baik daripada dia menangani below yang mereka lihat, beberapa saat yang lalu. Anak muda itu. Sempurna. Dia jauh lebih baik daripada Dawait di masa jayanya. Itu sudah cukup untuk membuat mereka berpikir, tentang blacksmith legendaris yang hanya mereka dengar. Tang, tang, tang. Grit melanjutkan penempaan. Dia memukul kayu white fosfor yang sekeras besi naga, dan perlahan-lahan mengubah bentuknya. Sebuah jendela notifikasi muncul di depan Grit yang berkeringat. Blacksmith's Legendary Patience telah diaktifkan. Konsentrasi, stamina, dan pertahanan akan meningkat hingga ekstrim selama 1 jam. Biasanya, efeknya akan sangat disambut. Tapi sekarang, Grit memasuki tahap di mana tidak ada yang penting selain menempa. Dia hanya didedikasikan untuk membuat Red Phoenix Bow. Dia menambahkan tanduk Minotaur yang ia gunakan sepanjang waktu, saat membuat busur untuk Jishuka. Ini menambah elastisitas dan membantu menekuk kayu, menjadi bentuk busur. Itu tampak persis seperti desain Red Phoenix Bow yang White lihat. Pertama-tama, ini adalah bentuk haluan yang paling berkembang. Busur terbentuk di bawah ujung jari sibuk Grit. Baik, ini sangat bagus. Kepuasan dan kepercayaan diri Grit meningkat. Dalam situasi terburuk. Tidak masalah, jika Red Phoenix Bow selesai dengan peringkat epik. Dia bisa menggunakan item Enhanced untuk menjadikannya peringkat unik dan dengan aman menyelesaikan quest. Ada beberapa kali dia dapat menggunakan item Enhanced, seperti item Creation. Tapi Grit menilai, jika quest ini sepadan dengan investasi. Aku harus meningkatkan kedekatan dengan White dan Han Seokbong. Alasannya sederhana, Han Seokbong akan mengetahui informasi dari perlengkapan perang dari 4 penjaga lainnya, yang berada dalam kategori yang sama dengan Red Phoenix Bow. Benar sekali. Grit berencana untuk mendapatkan metode untuk membuat semuanya, saat dia berada di benua timur. Grit menilai, jika nilai dari 4 item Guardian akan sebanding dengan item ilahi. Jika dia bisa memproduksinya secara massal, pasukan Grit akan menjadi tak terkalahkan. Sementara itu, tubuh Henoh bergetar di kejauhan. Bagaimana pendatang baru itu memiliki keterampilan ini? Pria berambut hitam di depannya itu, lebih baik daripada Dawait. Henoh tidak mau mengakui keterampilan Grit, tapi itu tidak mungkin. Sebagai blacksmith, dia merasakan rasa hormat yang tak terbatas untuk keterampilan Grit. Itu adalah insting yang tidak bisa dilawan. Kemudian, Red Phoenix Bow telah selesai. 7 jam, 59 menit, dan 49 detik sejak dimulainya kompetisi. Grit akhirnya berhenti. Busur putih murni dengan kurva cairan cukup indah, untuk menangkap perhatian semua orang yang hadir. Red Phoenix Bow, ucap Lord. Lord yang telah mengawasi Grit sepanjang kompetisi, bangkit berdiri. Dia merasakan energi Red Phoenix dari haluan yang dibuat oleh Grit.